Halo Nona, apa kau di sini untuk mencarikan jodoh anak atau mencari pasangan sendiri? Aku cari pasangan untuk diri sendiri, bukan untuk anak saya. Menurutmu aku gimana? Selagi kita masih muda, kita bisa punya anak lagi bersama. Bibi, mari kita saling mengenal. Kamu terlalu muda untukku. Kita tidak akan cocok bersama. Tunggu sebentar. Enak. Kalau kita begini, orang akan bergosip tentang aku. Bibi, Anda salah paham. Saya sedang mencari jodoh untuk ayah saya, pria paruh baya. Kondisi kesehatan baik, pekerjaan stabil, didukung anak-anaknya. Tolong pertimbangkan. Kali ini saya hanya akan tetapkan target untuk departemen. Biarkan mereka capai 100 juta minggu ini. Baik, Ayah, percayalah, wanita ini sangat baik. Ayah harus temui dia kali ini. Lebih baik kau promosikan dirimu dulu. Kemarin malam kamu sombong bilang bahwa menikah itu semudah tanda tangan kontrak. Bilang mau jadi teladan bagiku. Aku. Hehe. Pukul 17.00 hari ini bertemu di kafe. Aku sudah buat janji dengan Bibi itu. Jangan terlambat. Saya pergi dulu. Dasar anak ini. Maju. Tunggu. Badanmu bau minyak. Bersihkan diri dulu sebelum masuk. Berani-berani pegang anakku. Tunggu. Badanmu bau minyak. Bersihkan diri dulu sebelum masuk. Berani-berani pegang anakku. Aku lihat bayinya menangis, jadi khawatir. Apa maksudmu aku tidak rawat bayi? Tidak, hanya khawatir. Oh ya, Ke. Ini telur segar dari peternakan untuk kesehatanmu. Jangan berikan kami makanan tak berlabel. Berapa kali harus kukatakan? Kau harus sterilkan tubuhmu sebelum masuk ke rumahku. Kamu kerja di peternakan, bau kotoran ayam. Siapa tahu penyakit apa yang kamu bawa. Ibu bermaksud baik. Bermaksud baik? Kalau benar baik hati, seharusnya menjauh. Kalau temanku tahu mertuaku bau kotoran ayam, mereka akan menertawakanku. Zoje, ayahku adalah bos grup You. Dia bisa sewa pengasuh terbaik dengan uangnya. Ibumu tak perlu cari muka padaku. Ibumu peternak ayam. Ada yang tahu dia peternak ayam? Kalau yang tidak tahu... Kamu sudah keterlaluan. Zoje, kau sudah sangat terhormat bisa menikahi aku. Kamu sudah janji ke ayahku akan menurutiku setelah menikah. Sekarang ada anak, watak aslimu muncul. Kujelaskan sekali. Jika cerai denganku, kau tunggu saja keluar tanpa apa-apa. Cukup, berhenti bertengkar. Kakakmu hilang. Kau satu-satunya anakku. Asalkan kau bahagia, ibu tak masalah. Zoje, segera sterilkan ruang tamu. Kotor sekali. Harus pergi? Aku bisa pergi tapi berhasil atau tidak bergantung padaku. Kamu. Lepaskan bajumu. Apa? Bibi, jangan lupa pukul 17 pun di restoran barat untuk kencan dengan ayahku. Apakah kamu Zhou Qifang? Karena ini kencan buta, saya akan langsung ke intinya. Saya pekerja kebersihan di gedung kantor. Seperti yang kamu lihat, kondisi saya. Gaji saya 2.800 per bulan. Tak punya mobil. Tempat tinggal cuma apartemen tua dan sempit. Saya punya usaha kecil untuk menghidupi anak-anak. Sekarang mereka sudah menikah dan punya keluarga sendiri. Saya hanya ingin cari pria yang baik untuk hidup tenang. Usaha apa yang kamu jalankan? Ayam? Apa? Sepertinya ini bukan bisnis yang layak. Menurutmu ini bukan bisnis yang layak? Kamu kira ini mudah? Memangnya sulit. Tidakkah ini terasa sulit? Pertama, kucurkan air panas untuk membersihkannya. Lalu cabut bulu satu persatu. Cabut bulu apa? Tentu saja bulu ayam. Kau harus cabut satu persatu. Ini pekerjaan yang melelahkan. Kaibin sudah keterlaluan kali ini. Mengenalkan orang seperti ini padaku. Apakah perlu dicabut? Kalau tidak dibersihkan baik, bukankah bulunya akan termakan? Orang mau makan itu? Kamu ini sangat tidak masuk akal. Kalau tidak dicabut,
Kau pun tak mau makan. Bagaimana usaha bisa jalan? Kita jelas tidak cocok. Sebaiknya kita makan perpisahan saja, supaya bisa bilang beri penjelasan ke anak. Makanan di sini terlalu mahal. Mending ke tempatku saja. Tidak, bukan itu yang ku mau. Hal yang kukuasai sangat banyak. Ayo. Nanti kau lepas bajumu. Kalau tidak, akan merepotkan. Lepas baju di sini. Itu tidak pantas. Kalau tetap dipakai, malah ribet. Hah? Tadi kau bilang ayam. Ternyata ini. Ya iyalah. Apalagi? Kukira maksudmu. Oh, ayam rebus. Ayam rebus. Lepaskan pakaianmu. Pakai celemek. Jangan sampai kena minyak. Oke. Kau mengurus kiosmu dengan sangat bersih. Dalam bisnis makanan, kebersihan itu penting. Duduklah di sana. Baik. Silakan makan. Bersihkan mulut berminyakmu. Jika tidak cukup, di sana masih ada. Hei, gratis tambah sayur. Bagaimana kau dapat untung? Sayuran kan murah. Pelangganku adalah buru-buru sekitar yang kerja keras. Semua juga cari nafkah. Cukup untuk hidup sederhana. Mungkin kita bisa coba bersama. Apa? Kenapa kau datang lagi? Zoje, sudah bilang ke ibumu? Bukannya sudah kukatakan, setelah punya anak, kita butuh mobil baru? Mobil sekarang terlalu kecil. Aku jual rumah lamaku di kampung. Pakai uang ini untuk beli mobil. Dijual? Apa kau mau tinggal di rumah kami? Zoje, dengarkan. Rumah ini cuma boleh ada salah satu antara kami. Kali ini aku datang untuk beritahu aku sudah menikah. Aku punya pasangan. Tak akan jadi beban kalian. Menikah? Kapan ini terjadi? Baru saja urus sertifikat. Sudah berusia setua ini masih menikah mendadak. Sungguh wanita tua tak tahu diri, merasa masih muda. Ibu, apa pekerjaan pasanganmu? Seperti apa dia? Dia petugas kebersihan. Orangnya sederhana. Sebagai orang tua, bisakah kau memikirkan masa depan anak dan cucumu? Menikahi tukang bersih bisa beri anakmu bantuan apa? Orang akan menertawakan keluarga kita. Jika kau masih di sini, kau pasti mendukung ibu. Benar, kan? Ayah. Ayah, kau sungguh menikah dengan Bibi Fang? Ya. Resmi tercatat. Cepat jemput Bibi Fang untuk tinggal di sini. Mulai sekarang aku juga punya ibu. Kaibin, ku bilang padanya aku hanya petugas kebersihan biasa. Apa? Petugas kebersihan? Apa yang kau pikirkan? Awalnya, hanya ingin memberimu penjelasan. Tak kusangka, dia adalah orang yang baik. Jadi aku menikah dengannya. Rahasiakan ini. Akan ku cari waktu tepat untuk beritahu dia. Jiangli, Tuan Shu, cari apartemen 80 meter persegi. 80 meter persegi untuk toilet. Luas interior 80 meter persegi. Bagaimana petugas kebersihan bisa beli apartemen mewah? Membeli properti di sini? Ini rumah teman masa kecilku. Dia pindah ke luar negeri. Disewakan padaku dengan harga murah. Kau dan putramu tak mirip. Dia mirip ibunya? Maksudmu, Kaibin? Dia anak asuhku.
Hubungan kalian lebih erat daripada keluarga kandung. Entah bagaimana kabar anakku sekarang ya. Bukankah anakmu sudah punya menikah dan berkeluarga? Maksudku, anak sulungku. Dia hilang sejak kecil. Jangan khawatir, aku di sini sekarang. Mari kita cari dia bersama. Nona, cucu saya akan rayakan acara 100 hari. Saya butuh kalung emas. Ada rekomendasi? Pergi sekarang. Kalian tak pantas ke toko ini. Begini cara melayani pelanggan. Pelanggan adalah sumber rezeki. Kenapa pelayananmu seperti ini? Apa kau tahu tuh merek apa ini? Merek ini milik grup Shu. Bukan seperti barang murahan di pasar loak. Perhiasan termurah kami, harganya di sini lebih dari puluhan juta yuan. Bagaimana kau tahu kami tak mampu beli? Perhiasan grup Shu terkenal dengan kemurnian dan kualitas tinggi. Harga emas sekarang lebih dari 800 yuan per gram. Gembok emas di sini harganya 20 juta. Kalian sanggup bayar? Terlalu mahal. Kita lihat di tempat lain. Tidak, kita beli di sini. Tunjukkan set yang kau sebut. Perlihatkan pada kami. Kau bilang sanggup pasti sanggup. Emas kami seharga puluhan ribu yuan. Orang miskin seperti kalian tak sanggup ganti. Sudahlah, kita tak beli lagi. Patua, tak punya uang tapi sok kaya. Bu, lebih baik kau lajang daripada bersama dengan pecundang ini. Lihat apa ini? Ini kartu hitam Bank Jiangcheng. Hanya dimiliki oleh orang miliarder. Mana mungkin kau punya? Shu, kau cuma petugas kebersihan kan? Bagaimana kau dapat kartu itu? Oh, cuma petugas kebersihan. Mungkin ambil dari tempat sampah. Berhenti berpura-pura. Keluar. Sikap pelayanan seperti apa ini? Aku akan melaporkanmu ke manajermu. Siapa yang mau melaporkan staf kami? Manajer, kedua orang miskin ini pakai kartu jelek untuk mengacau di toko. Pak Shu. Kulihat mereka berdua memang sengaja datang mengacau. Diam. Kami hanya melihat gembok emas kalian. Dia sudah merendahkan kami. Mengejek pelanggan miskin, lalu mengejek pakaian kami. Beginikah cara toko ini melayani pelanggan? Tuan Nyonya, kami minta maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini. Saya benar-benar menyesal. Sebagai permintaan maaf, semua barang pilihan Anda hari ini kami gratiskan. Gratis? Ada hal sebagus ini. Saya ambil gembok emas kecil. Kenapa yang kecil? Tadi kan mau beli satu set lengkap. Coba lihat yang ini dan yang itu. Jangan berlebihan. Satu set sudah cukup. Jangan cuma beli untuk cucu. Belikan juga menantu perempuanmu. Dua ini adalah yang termahal. Diam! Bungkus semua untuk tamu kita. Hari ini memang salah kami. Anda butuh apa lagi? Kami akan bungkus semuanya. Tak perlu. Kamu dipecat. Kenapa? Kenapa? Buka matamu lebar-lebar. Dia adalah presidir dari perusahaan kita. Kenapa harus menghina beliau? Kalau mau berbuat salah, jajah bawa saya. Pergi sekarang. Dia ketua grup? Lain kali biar aku yang mengeringkan rambutmu. Kamu tak bisa melakukannya dengan baik sendiri. Nanti kepalamu bisa sakit. Baik. Besok acara 100 hari cucu kita. Baju mana yang harus kupakai? Tak ada baju yang cocok di sini. Ayo beli yang baru. Baiklah. Ayah, Bibi Fang, kalian mau pergi? Bibi Fang mau menghadiri acara 100 hari cucu besok. Dia tak punya baju yang cocok. Kami mau pergi beli. Kebetulan sekali. Bibi Fang, aku bingung mau memberi apa. Jadi ku beli beberapa pakaian. Cobalah.
Ini cantik Bibi Fang. Pakai ini besok. Kau akan jadi pusat perhatian. Benar kan, Ayah? Ya, pakaian ini sangat bagus. Pakai yang ini. Kainnya terasa begitu mewah. Berapa harganya? Apakah mahal? Harganya 30.000 yuan lebih, Kaibin. Kamu cuma pegawai biasa. Mengapa menghabiskan banyak? Sayang sekali, kembalikan. Bibi Fang, ini sampel yang kubeli dari teman. Hanya ratusan yuan saja. Benar. Ini pemberiannya. Kau pakai saja. Lagi pula, itu acara 100 hari cucumu. Sebagai neneknya, kamu harus berpakaian pantas. Baiklah kalau begitu. Besanku itu sepertinya adalah CEO Group You. Aku harus tampil rapi. Benar kan? Wan Lin, bagaimana kalau kau temani aku besok? Oh, aku tak bisa izin besok. Aku jemput kau siang nanti. Bibi Fang, ayo pergi. Aku minta orang buatkan gaya rambut yang cocok. Besok kita buat semua orang terkesima. Group You. Bukankah itu perusahaan yang mau bahas kerja sama proyek 50 juta dengan perusahaanku? Halo Jiang Li. Berikan kontrak 50 juta ke Group You. Anggap ini hadiah untuk cucu Kifang. Silakan masuk. Tuan Jiang, Anda adalah tangan kanan Tuan Su. Kami tersanjung Tuan meluangkan waktu menghadiri perayaan 100 hari cucu kami. Pak Jiang, kehadiran orang sekelas Anda di acara anak kami sungguh membuat acara semakin istimewa. Silakan masuk. Tapi itu, saya sembarwit Vidyanti Presdir Su ke rapat. Saya datang menyampaikan keputusan Presdir. Beliau telah menyetujui proyek senilai 50 juta yuan sebagai hadiah untuk anakmu dan diserahkan pada Pak Yu. Luar biasa. 50 juta yuan? Apakah Tuan Su benar-benar akan memberikan proyek ini kepada kita? Ini kabar menggembirakan. Lain hari aku akan mengunjungi beliau untuk menyampaikan terima kasih. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Selamat Pak Yu. Tuan Shu adalah konglomerat terbesar Jiangcheng. Dengan dukungan Tuan Shu, Grup Yu pasti akan mencapai puncak baru. Pak Yu memang hebat sampai menarik perhatian Presdir Chu. Sama-sama. Kebahagiaan bersama. Silakan masuk semua. Setelah ayah tanda tangani proyek 50 juta dengan grup XU, dunia kita makin berbeda dengan ibumu yang tak berguna itu. Kalau kau tak perlakukan aku dan anakku dengan baik, ayahku akan menghancurkanmu. Tenang saja, hatiku hanya ada pada kalian berdua. Di mana ibu? Kenapa tidak datang? Datang. Dia tidak pantas. Ini hotel paling termewah di Jiangcheng. Bau berminyak dari tubuh ibumu itu takutnya bahkan tak punya pakaian bagus untuk dipakai. Kalau datang, satpam pasti menganggapnya pengemis dan mengusirnya. Maaf, aku datang terlambat. Maafkan keterlambatanku. Ibu sudah datang. Ibu, bukankah itu gaun desainer yang kau sukai itu? Bukankah sudah terjual? Kenapa dia bisa memakainya? Kau habiskan banyak uang kan? Gaun semewah ini mahal untuk disewa. Adat kita mewajibkan bayi pakai sepatu harimau di hari ke-100. Barang usang begini mau anakku memakainya? Kalau tak suka, saya bawa gelang emas dan gembok untuk pelindung. Ini sedikit niat dari aku dan Paman Shu. Semoga cucuku selalu sehat dan aman. Petugas kebersihan dan pedagang ayam mana mampu beli emas asli? Kau pasti ambil barang palsu untuk mengelabuiku. Ini asli. Ini ku beli di toko emas Grup XU. Emas mereka terkenal berkualitas tinggi, desain eksklusif dan mahal. Bahkan jika kau jual ayam seumur hidup, kamu tidak mampu membelinya. Sudah cukup. Bawa kembali sekarang. Berhenti mempermalukan diri di sini. Kenapa masih berdiri di sini? Kau kira bahwa beberapa logam rongsokan bisa menipu saya? Mana mungkin aku beli barang palsu untukmu dan cucuku?
Pak Shu, proyek ini sudah dialihkan ke besan Nyonya. Pesta 100 hari mereka tepat di sebelah sini. Setelah menemui mereka, aku akan beritahu Kifang identitas asliku. Sekarang seni pemalsuan sudah mencapai tingkat baru. Yah, barang tiruanmu yang jelek hampir terlihat meyakinkan. Oke. Aku hanya ingin melihat cucu dengan senang hari ini. Mengapa kalian harus mempersulit keadaan? Mempersulit? Kau tak layak mendapat perhatian putriku. Kalau anakmu tak mengandalkan keluarga Yu, mana mungkin dia bertahan di Jiangcheng? Enak didengarnya, anakmu menikahi putriku, tapi semua tahu sebenarnya anakmu Zhou menjadi menantu matri lokal keluarga Yu. Sekarang kami sudah dapat investasi grup Shu 50 juta yuan. Keluarga Yu segera naik kelas. Ambil barang rongsokanmu dan Enya. Pesan. Saat menikah dulu, kami yang sediakan rumah dan mobil sesuai permintaan. Kenapa disebut jadi menantu matri lokal? Rumah yang kau beli lebih kecil dari kamar mandi di rumah orang tuaku. Anakmu makan dan tinggal di tempat kami. Bahkan pekerjaan pun diberikan oleh ayahku. Dasar beban, cepat pergi! Aku tidak bermaksud mengganggu hidupmu. Aku hanya ingin jumpa cucu. Jangan harap. Wanita tua, kau harus diberi pelajaran. Wanita tua, kalau berani sentuh anakku pakai tangan kotor itu, akan kupatahkan tanganmu. Foto ini, bukankah ini aku waktu kecil? Apakah ini berarti Bibi Fang adalah ibuku? Ibu, benarkah ini ibu? Pak Shu, perusahaan kami membutuhkan dukungan Tuan di masa depan. Pelayan, kenapa kedap suara? Di hotel kalian. Begitu buruk? Kami minta maaf. Allah sebelah sedang mengadakan pesta 100 hari. Keluarga kedua pihak sedang berselisih. Apakah acara sebelah? Itu pesta 100 hari keluarga Yu. Ya, Berani-beraninya keluarga Yu menindas Kifang. Satpam, tahan dia. Tidak, kumohon. Ibu, pergilah saja. Aku mohon, jangan cari masalah. Datang ke pesta 100 hari cucuku lalu berbuat onar dan mau pergi. Tak mungkin. Joje, bukankah kau bilang kau mencintaiku? Baik. Sekarang kau pecahkan hantam dia dengan botol ini. Aku akan percaya padamu. Ini tidak benar. Dia mengganggu pesta 100 hari putraku. Dia harus dihajar pelajaran. Tidak. Tak boleh. Dia ibuku. Zoujie, keluarga kami sekarang adalah elit Jiangcheng. Kami baru menandatangani kontrak 50 juta dengan grup Shu. Pilih dengan bijak. Kau pilih ibu tak berguna ini atau aku, Nona grup Yu dan putramu. Nak, lakukanlah. Zoujie, sekarang ku beri kau dua pilihan. Kau hantam botol ini padanya atau kita bercerai. Kau pilih satu. Apalagi yang kau ragukan? Jika kau tak hancurkan botol ini hari ini, kau keluar tanpa bawa apapun. Bawa ibumu yang tak berguna. Pergi sekarang. Selain itu, posisimu di grup Yu dicabut. Aku mau lihat perusahaan mana yang mau mempekerjakan staf yang dipecat grup Yu. Tidak, jangan. Nak, lakukan saja. Aku tak masalah. Ibu, aku minta maaf. Aku tak ingin begini, Bu. Maafkan aku. Akan kulihat siapa yang berani menyentuh istri orang terkaya Jiangcheng. Bu, aku tidak sanggup. Dasar tidak berguna. Aku hanya ingin hadiri perayaan 100 hari cucuku. Siapa kau ini sampai berani hadiri acara 100 hari anakku? Kau tidak pantas menyentuh makanan keluarga kami. Mau makan? Baik.
Sudah lama di sini tapi belum juga diberi makan. Aku jadi dianggap menantu yang tidak berbakti. Kalau sudah datang, makanlah dengan baik. Makanlah. Makan. Makan. Bagaimanapun aku mertuamu. Berani-beraninya kau memperlakukan orang tua seperti ini. Orang tua, hari ini biar aku berbakti padamu. Jangan. Berhenti. Penjaga. Tahan dia. Lepaskan aku. Kau mau makan kan? Dasar tua bangka. Ambil dan makan. Oh tidak. Kumohon hentikan. Bu. Jangan. Hari ini akan kuajarkan tangan kotormu ini untuk memegang makanan keluarga Yu. Tidak. Tidak. Lepaskan aku. Makan. Sekarang. Hentikan. Cukup. Hentikan. Minggir. Bibi Fang, kamu baik-baik saja? Qifang, bagaimana? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir, aku takkan biarkan siapapun mengganggumu. Siapa kau, kakek tua? Ini urusan keluarga kami. Jangan ikut campur. Jangan-jangan kau kekasih si wanita tua ini? Kabarnya kau cuma tukang bersih-bersih. Apakah kau masih mau punya anak? Sudah begitu tua masih berbuat sia-sia. Apakah tak merasa malu? Apa salahnya jadi tukang bersih-bersih? Kami tak mencuri atau merampok. Cari uang dengan kemampuan sendiri. Kenapa kalian merendahkan kami? Zhou Qifang, semua orang nikah lagi untuk cari suami kaya. Tapi kau malah nikahi orang tak berguna. Kau memang pantas diinjak-injak orang. Dengar, suamiku adalah bos grup Yu. Jika menyinggungku, kalian akan menyesal seumur hidup. Mau kami mengampuni kalian, itu boleh saja. Sujud dan sembah kami untuk permintaan maaf. Jika aku senang, aku bisa lepaskan kau dan kekasihmu yang jadi petugas kebersihan. Kau... Ibu, mengalahlah. Masa depanku bergantung pada mertuaku. Kau tak punya apa-apa, jangan hancurkan karierku. Jika aku bersujud, kalian akan membiarkan kami pergi? Benar. Tentang kejadian hari ini, kami yang salah. Qifang, ada aku di sini. Kau tak perlu minta maaf. Mau dia minta maaf? Kau tak pantas. Tak pantas? Grup Yu sudah dapat dukungan langsung dari Tuan Shu. Kau tahu siapa Tuan Shu? Dia adalah orang terkaya di Jiangcheng. Dia hentakan kaki saja bisa membuat seluruh Jiangcheng bergetar. Suamiku baru dapat proyek 50 juta dari grup Shu. Diantar langsung oleh Jiang Li, asisten presdir. Dia tangan kanan Tuan Shu. Kau cuma petugas kebersihan. Kau bahkan tak layak membersihkan sepatunya. Halo Jiang Li, ku beri kau 1 menit untuk muncul di hadapanku. Ini konyol. Petugas kebersihan berlagak kenal dengan Tuan Jiang. Kau kira siapa kau? Kalau asisten itu benar datang, keluarga kami akan berlutut minta. Ampun. Benarkah? Tuan Jiang dari grup Shu datang. Tuan Jiang, Anda datang tepat waktu. Tadi petugas kebersihan itu berani menghina Anda. Benar, Pak Jiang. Dia sama sekali tak menghormati Anda. Ini keterlaluan. Kalian berdua, diam. Pak Jiang. Sekarang saya mengerti. Anda pasti menganggap orang-orang ini mengganggu Anda. Benar kan? Jangan khawatir. Saya akan segera mengusir mereka. Mohon tenang. Saya tak akan biarkan orang rendahan mengotori mata Anda lagi. Yu Cheng Tao, dasar bodoh. Kau tahu siapa sedang kau singgung? Dia cuma tukang bersih-bersih. Dia pedagang kaki 5. Bukan orang penting. Yu Cheng Tao. Perbuatan baik sekecil apapun harus dilakukan. Perbuatan jahat setipis apapun harus dihindari. Tindakanmu hari ini akan membawa kehancuranmu sendiri.
Kau... Jiangli, umumkan sekarang. Segera batalkan kerja sama 50 juta dengan grup U. Kau kira kau siapa? Kau bilang batal langsung batal? Apa kau masih mengira kau adalah presidir grup Shu yang bisa asal perintahkan asisten Jiang? Benar, Pak Jiang. Dia berani sekali. Presidir pun tak dihargai. Hajar dia. Kuumumkan. Buletin Baritan. Grup Shu menghentikan semua kerja sama dengan grup U. Semua anak perusahaan grup Shu akan memblokir anggota keluarga U. Ini tidak mungkin. Pak Jiang, Anda pasti salah paham. Pak Jiang, pasti ada kesalahpahaman di sini. Yah, apa salah kami? Pak Jiang? Habislah sudah. Sudah tamat. Semua hilang. Segala jerih payahku membangun grup U. Hancur berantakan. Qifang, ayo pulang. Ayo. Ada apa? Apakah sakit? Tak sakit. Aku baik-baik saja. Ini salahku. Membuatmu tertindas. Apakah Bibi Fang ini memang ibu kandung yang hilang? Belum ada kepastian. Aku harus tenang. Halo Pak Jiang, atur tes DNA antara aku dan Bibi Fang. Beberapa hari ini lututmu terluka. Jangan lakukan pekerjaan rumah. Biar aku saja. Baik. Oh ya, bagaimana kau kenal asisten eksekutif Presidir Grup Shu? Ayahnya teman seperjuanganku dulu. Kami kenalan lama. Ayah Bibi Fang, apakah aku mengganggu privasi kalian? Dasar anak nakal. Zhou Qifang, buka pintu ini. Aku tahu kau di rumah. Aku yang buka. Kenapa lama sekali buka pintu? Minggir. Kamu... Kakak ipar, kenapa kalian kemari? Pasti ini adik iparku yang baru. Aduh, sepertinya cukup kaya juga. Rumahnya mewah sekali. Wan Lin, ini kakak dan istrinya. Kak, ini Shu Wan Lin, adik iparmu. Dia cuma tukang bersih-bersih. Kami pinjam rumah ini dari teman militernya. Sudah kuduga. Dengan penampilan lusuhmu, mana mungkin dapat pasangan kaya. Wah, arak ini bagus. Kalian berdua tak bernasib minum arak sebagus ini. Kakakmu suka, jadi kami ambil semuanya. Kakak ipar. Jangan ambil anggur itu. Kaibin beli untuk ayahnya. Jika mau, nanti aku belikan untuk kalian. Minggir, cuma beberapa botol arak. Kami menyukai barang kalian bisa dibilang sudah menghargaimu. Jangan pelit begitu. Ayah, setiap botol harganya 100.000 yuan. Kau rela? Yang penting istri saya senang. Hei ginseng, sempurna untuk tingkatkan stamina. Sayang, kesini. Bungkus semuanya. Kakak ipar, tak boleh ambil ginseng ini. Ini hadiah Wan Lin untuk orang lain. Zhou Qifang, kenapa kalau kami ambil barang kalian? Kamu tetap keluarga Zhou. Harusnya membantu keluarga. Di rumah masih ada. Kakak, ambil yang kalian suka. Ini baru adik ipar yang baik. Cepat, bungkus semua. Qifang, kalian bicara dulu. Aku buatkan teh. Kalian datang untuk urusan apa? Qifang,
keponakanmu segera menikah. Ya apa buat tante ya? Kau harus pergerakan dukungan. Benarkah? Cia mau menikah? Putriku menikahi eksekutif grup Shu. Gajinya puluhan ribu yuan sebulan. Yati, sudah ku bilang tantenya tak mungkin mengabaikan keponakan. Kifang paling menyayangi Jia. Ini 3.000 yuan sedikit niatku sebagai tantenya. Zhou Kifang, 3.000 yuan? Kau anggap kami pengemis? Ayah, tidakkah ayah akan memberitahu Nona Zhou tentang identitas asli kita? Lihat wajah kakak dan iparnya, serakah sekali sampai ingin menelan Nona Zhou. Tidak. Ayah bisa diam saja, tapi aku tidak tahan. Berani mengganggu Nona Zhou, akan kuhukum mereka. Kaibin, kembalilah. Ini urusan keluarga Nona Zhou. Jika kita ikut campur, malah akan mempermalukannya. Lagi pula, kakak ipar pemeras itu akan minta uang lebih lagi. Lalu harus bagaimana? Haruskah kita diam saja melihat Nona Zhou diintimidasi? Dengar, Nona Zhou punya tanah di kampung halaman. Akan kusurati agar daerah itu ditetapkan sebagai zona pembongkaran. Dengan begitu, kita bisa memberinya uang ganti rugi secara hukum. Solusi sempurna. Luar biasa. Anak ini... So Kifang, dengar baik-baik. Kalau tidak kasih 10.000 yuan untuk pernikahan anakku, aku akan menginap di rumahmu sampai kau bayar. Kakak, mana mungkin aku punya uang segitu? Itu bukan urusan kami. Kau harus bayar suka tidak suka. Tidak punya uang? Jual diri saja. Masa sih ada yang mau menikahimu pasti masih laku dijual. Jangan sia-siakan. Kalian. Saya sudah siap. Kakak ipar, bukankah wajar jika Bibi ikut membiayai mahar keponakan? Ini adil. Kakak ipar Wanlin tidak ada hubungannya. Bibi memberi hadiah untuk keponakan sangatlah wajar, sangat masuk akal. Di kartu ini ada 160.000 yuan. Hadiah pribadiku sebagai pamannya. Wah, kakak ipar di sini kelihatan sangat terhormat. Kifang, kau dapat pria baik. Heijo Kifang, jangan sedih, anakku akan menikah dengan eksekutif grup Shu. Nanti dia pasti akan membantu kalian yang miskin. Lihatlah ke depan. Kakak ipar, dengarkan. Jika Kifang tidak melayanimu, hubungi kami. Kami akan langsung datang menghajarnya. Kami pergi dulu. Cangkirnya bagus. Wanlin, maafkan aku. Kakakku, jangan khawatir, akan kukembalikan uangnya. Tak perlu kembalikan. Milikku adalah milikmu. Tenang, Ayah. Semua sudah diatur. Bagus. Apa yang kalian berdua rahasiakan ini? Aku tidak mengerti. Nanti juga kau paham. Lututmu perlu diperhatikan. Rendam kakimu secara teratur. Besok sepulang kerja, aku akan membelikanmu bak rendam kaki yang bagus. Kakiku baik-baik saja. Jangan buang uang untuk itu. Musim dingin segera tiba. Mari menabung untuk mobil. Kamu tak perlu naik sepeda di udara dingin. Halo? Hei! Baik. Wahahaha! Ada kabar apa? Kamu terlihat sangat bersemangat. Wanlin, kita akan dapat uang banyak. Kepala desa menghubungi. Rumah lama kita akan digusur. Benarkah? Luar biasa. Saat ganti rugi cair, kamu dan Kaibin bisa beli mobil masing-masing. Perjalanan akan lebih nyaman. Ada apa ini? Lihat kalian berdua senyum-senyum. Kaibin sudah di sini. Dia akan mengantarmu ke desa besok. Aku sibuk dengan pekerjaan. Dengan Kaibin menemani, aku tak perlu khawatir. Ayah, fokus saja bekerja. Aku akan temani Nyonya Zhou. Baiklah. Tepat sekali, Wanlin.
Pekerjaan harus diprioritaskan. Aduh! Nona Zhou, Anda tidak apa-apa. Sakit, duduklah. Ya ampun. Maafkan saya. Kifang, bagaimana kondisimu? Parahkah? Saya baik-baik saja, Tante Wang. Hanya keseleo pergelangan. Tidak ada patah tulang, tapi sepatu ini sudah rusak. Kifang, kakiku ukurannya sama denganmu. Jika tak keberatan, biar anak ini ikut aku mengambilkan sepatu. Dia tetangga lamaku, Tante Wang. Ikuti dia dengan baik. Aku tunggu di balai leluhur. Baik, oke. Terima kasih, Tante Wang. Tetangga harus saling membantu. Kifang, kami berangkat dulu. Tunggu di sini. Aku duluan ya. Zhou Kifang, kau pulang. Kemarilah. Kita harus bicara. Bicaralah. Kifang, anak perempuan yang menikah bagaikan air tumpah. Rumah keluarga bukan hakmu. Apa maksudmu? Kau sudah dengar. Biar saya jelaskan. Desa tanda tangani dana pembongkaran hari ini. Kau tak akan dapat sepeser pun. Saat ayah bagi warisan, aku dapat 3 rumah. Mengapa tak bisa ganti rugi? Dengar, Kifang bukan bermaksud menggurui, tapi perempuan sepertimu tak perlu uang sebanyak itu. Ujung-ujungnya, untuk lelaki hidanganmu. Benar. Hak apa yang kau punya? Anak bungsu ingkar padamu, si sulung mati karenamu. Katakan siapa butuh uangmu? Siapa yang pakai? Berani-beraninya sentuh anakku. Apa saya salah? Seluruh desa tahu anakmu tewas karena nasib sialmu. Diam kau. Diam. Berani kau pukul aku? Aduh, semua lihat ini. Zhou Kifang menyerangku. Dia mengincar uang relokasi mengkhianati keluarga sendiri. Semua saksikan ini. Dia memukulku. Anak perempuan yang sudah dinikahkan bagai air tumpah. Keluarga kami masih mengakui dirimu. Seharusnya bersyukur. Karena kau tak tahu terima kasih, jangan salahkan kakak iparmu karena bersikap tegas. Fu. Baik, semua lihat ini. Zhou Kifang ini akan mengkhianati kita demi uang. Dia pukul sanaknya sendiri. Tahan dia. Bawa ke balai leluhur. Kita terapkan disiplin keluarga. Benar. Ke balai leluhur. Aktifkan aturan leluhur. Ajari dia pelajaran. Lepaskan. Aku tak bersalah. Melepasmu? Erwan, kau akan di hadapan leluhur. Mendidikmu dengan benar. Aturan keluarga Zhou maju. Jalan lurus ke depan, balainya di sana. Suamiku sebentar lagi pulang, aku harus masak. Tak bisa antar lebih jauh. Tak masalah, aku tahu jalannya. Terima kasih, Nyonya Wang. Sama-sama. Kenapa jalan ini terasa sangat familiar? Dadah, Bu. Awas di jalan ke sekolah. Dengarkan gurumu. Jadi Nona Zhou ternyata ibu kandung yang hilang. Kaibin. Cepat ke balai leluhur. Ada apa, Nona Wang? Suamiku pulang dan bilang, "Pop, tidak, dipukuli di balai leluhur." Apa? Ayah. Halo, ada apa, Kaibin? Ayah. Cepat ke sini, Ayah. Ibu dalam bahaya. Apa? Berani-beraninya, ada yang mengganggu istri Suan Lin. Ayo pergi, bergegas ke desa Zhoujia. Siap. Zhou Kifang segera berlutut. Lepaskan, aku tidak bersalah. Mengapa aku harus berlutut? Berani membantah di depan leluhur? Disuruh berlutut, ya berlutut. Jangan berlagak bodoh. Zhou Kifang berlutut dan sujud minta maaf. Barulah aku maafkan. Kau yang hina anakku duluan. Pantas kau ditampar. Untuk apa aku minta maaf? Masih membangkang di ujung maut? Baik, akan kuajari menghormati leluhur. Kau akan tahu tempatmu. Inikah anak sialmu itu? Tampaknya tak akan lama hidup. Kembalikan. Mau fotonya? Boleh. Memohonlah sambil berlutut.
Kalau tidak, ku bakar jadi abu. Jangan, kumohon. Aku berlutut. Lihat aku berlutut. Kembalikan fotonya. Tolong, aku mohon, kembalikan foto-foto itu. Tolong kembalikan fotonya. Baik. Akan ku bakar sekarang juga. Tidak, jangan. Kumohon. Wahaha. Lepaskan aku. Aku memohon padamu. Kembalikan foto-foto itu padaku. An sayangku. Pelahan, hati-hati jangan sampai jatuh. Jika aku merindukan An nanti, ibu akan melihat foto-foto ini saja. Baiklah. Kapanpun ibu merindukan An mulai sekarang, akan kuambil fotonya untuk mengingatnya. An. Mengapa kau harus mengambil bahkan kenangan terakhir penghidup ingatan tentang anakku? An. Bagaimana mungkin aku bisa menemukan anakku lagi? Anak celakamu sudah lama meninggal di pegunungan terpencil. Masih ingin mencarinya? Mimpi kalian. Ekspresi macam apa itu? Masih belum menyesal? Hari ini aku Zhou Qifang memutuskan hubungan keluarga dengan keluarga Zhou Youfu. Zhou Qifang, omong kosong. Kau sudah gila? Hah? Hanya karena foto lama kau putuskan ikatan keluarga? Qifang, pikir matang-matang. Pemutusan perlu 3 pukulan ritual. Qifang, minta maaf pada saudaramu saja. Lupakan semuanya. Untuk apa pertunjukan ini? Hari ini, aku, Zhou Qifang, memutus semua hubungan dengan keluarga Zhou Youfu. Zhou Qifang, dasar tak tahu balas. Di hadapan leluhur kau berani ucapkan kata-kata pengkhianat. Baiklah, aku akan menghukummu atas nama mereka. Anakku, ibu sangat menyesal. Gagal melindungimu. Ibu, An paling sayang ibu. Maafkan ibu. Bahkan fotomu pun tak bisa ibu jaga. Jika kau tahu, akankah kau benci ibu? Zhou Qifang, masih keras kepala? Ku hajar kau sampai mati. Qifang, pukulan ketiga ini akan menghabismu. Hentikan ini. Sebagai ibu An, aib anakku ini takkan bisa ibu tahan. Cukup. Masih membangkang sampai akhir? Ku habisi kau di sini, penyihir durhaka. Berhenti. Siapa berani sentuh dia? Berhenti. Siapa berani menyentuhnya? Berani-berani mengganggu ibuku. Kalian kurang ajar. Kira diri kalian siapa? Ikut campur urusan keluarga Zhou? Kau dan ayahmu si miskin. Jauhi tempat ini sekarang kalau masih sayang nyawa. Untuk dana relokasi sebesar 50 juta saja, berani sakiti saudari sendiri, memuakan. Kalian lebih hina dari binatang. Masa? Cuma 50 juta? Mulutmu besar. Kau tukang bersih-bersih sombong bicara jutaan. Penghasilanmu receh saja. Tak cuma 50 juta, 100 juta pun ayahku takkan ragu. Tak tahukah kalian dia ketua grup Shu? Su Wanlin. Apa? Ketua grup Shu. Yang di FW kampung kita? Grup Shu itu? Tak mungkin. Ketua grup Shu bisa dapat wanita mana saja. Kenapa pilih Zhou Qifang? Benar, mengarang. Kau mengigau. Ketua grup isu. Kalau dia kaya, saya rela makan topi. Benar. Lihat baju lusuhmu ini. Berani-beraninya kau berlagak ketua. Ketahuilah, menantu kita adalah eksekutif di grup Shu. Dia akan membongkar kalian saat datang. Ibu, ya. Saya ingin lihat siapa tepatnya berani mengganggu mertua saya. Menantu saya sudah datang. Kalian semua akan dipermalukan.
Ini saya. Ketua. Ini aku. Bapak Direktur. Berani-beraninya kalian orang rendahan. Aku cuma minta 3 kamar dari kalian. Berani tampar ibuku. Hari ini akan kuajarkan pada sampah-sampah ini cara bersikap yang benar mulai sekarang. Satpam! Suruh mereka berlutut. Diam kau! Pak Shu, ada apa di sini? Pak Shu, sayang kau pasti salah paham. Dia cuma satpam kampungan. Ganti baju, tetap tak bisa sembunyikan kemiskinannya. Mana mungkin dia direktur. Benar kan menantu? Kau salah orang. Dia suami saudariku orang tak berguna. Cukup! Kau juga diam. Aku belum menikahi putrimu. Berhenti menggonggong. Aku bukan menantumu. Dan kau, pertunangan kita resmi dibatalkan. Masalah keluargamu tak ada artinya bagiku. Jangan coba-coba. Apa? Sayang, apa kesalahanku? Pak Zhu, ini, salah paham. Sebagai eksekutif Zhu Corporation, kau menyalahgunakan kekuasaan. Zhu Corporation tak akan toleransi orang sepertimu. Mulai besok, kau dipecat. Ayah, orang-orang ini tidak layak kita urusi. Bawa ibu pulang dulu. Baik. Sayang, ayo pulang. Ayolah. Ini sudah berakhir. Semuanya hancur. Keluarga Zhou telah menghancurkanku. Qifang, ini salahku. Aku tak pernah merawatmu. Jadi, Kaibin bilang kau CEO grup Shu. Benarkah itu? Benar. Qifang, aku minta maaf. Sudah lama ingin kuberitahu tentang hal ini. Tapi, tak pernah menemukan waktu yang tepat. Menyembunyikan ini darimu lama. Jangan marah. Mana mungkin aku marah? Aku hanya merasa tak pantas untukmu. Kau pantas. Kau luar biasa. Kau terlalu baik untuk siapapun. An, lihat ibu begitu bahagia. Pasti kau juga senang. Anakku, di mana kau? Anakku, di mana kamu? Aku sangat merindukanmu, sayang. Tuan Jiang, apakah laporan DNA sudah siap? Tuan Muda, baru konfirmasi ke rumah sakit. Butuh 2 hari lagi. Kaibin, kemarilah. Kenapa berdiri jauh-jauh? Aku selama ini menyembunyikan identitas. Saat menikahi Nona Fang dulu, terlalu terburu-buru. Jadi, aku ingin secara resmi melamar Nona Fang sekali lagi. Setiap upacara yang pantas harus kita lakukan. Setuju bukan? Shu, kita sudah tidak muda lagi. Tak perlu acara mewah. Hanya buang-buang uang. Fokus pada kebahagiaan keluarga. Itu yang terpenting. Oh, harus ada ritual resmi. Nona Fang, Anda menikahi ayahku, otomatis menjadi ketua grup Shu. Harus diumumkan resmi. Lagi pula, si tua ini punya banyak uang. Jangan pelit untuknya. Kamu... Benar. Besok kita pilih gaun pengantin. Baiklah. Sangat cantik. Seumur hidupku aku belum pernah pakai gaun pengantin. Yang mana yang kau suka? Ayo beli dan bawa pulang. Ayo pergi. Halo. Ayah, jangan masuk dulu. Aku siapkan kejutan untuk Nona Fang. Temui aku dulu. Baik. Si Kaibin itu, dia bilang mau beri kejutan untukmu. Aku akan menyusul. Kau masuk dan pilih. Baiklah.
Kak Aibin, dasar nakal. Kejutan apa untuk Nona Fang? Mengapa sembunyi-sembunyi? Ayah, lamaran itu momen penting. Kenapa lupa cincinnya? Keterlaluan kau. Untung aku bawa. Oh, kau lebih perhatian. Ingatanku mulai berkurang. Ayo cari Nona Fang. Oke. Siapa bilang boleh mencobanya? Kau tahu harganya berapa? Nenek tua bangka. Kau mengotori gaunnya. Mampu bayarkah? Aku cuma ingin tahu pas tidaknya. Pas atau tidak, bukan urusanmu. Ini bukan untuk dilihatmu. Lihat diri sendiri. Sudah tua begini, sebentar lagi mati. Masih mau coba gaun pengantin? Ah, seumur hidup tak pernah pakai. Sebelum mati mau coba-coba? Kau... Dasar anak kurang ajar, teganya kau menghina. Aku yang tega? Hari ini akan kuhajar. Sudah, jangan teriak. Ribut-ribut apa ini? Manager Sun, lihat orang ini. Dia mengotori gaun pengantin kita. Loh, ini kan mantan sekelas saya, Zhou Qifang. Coba gaun pengantin di sini. Suamimu sudah meninggal lama. Sudah dapat pengganti ya? Mei, kamu kerja di sini? Tentu, ini adalah butik bridal premium milik Grup Shu. Saya adalah manajer senior di sini, melayani klien eksklusif kalangan atas yang terbebas dari kerasnya hidup. Tidak sepertimu yang jualan di pinggir jalan untuk recehan-recehan. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Gaun kami harganya sampai miliaran rupiah. Orang kere seperti kamu tak pantas di sini. Apa salahnya jualan di jalan? Saya cari rezeki halal dengan kerja keras. Saya tak malu. Dasar tak tahu malu. Jualan di jalan tak memalukan? Jik jadi kamu, saya akan sembunyi malu. Pantas saja tempat ini bau gotmu, dasar gelandangan. Sayang, toko ini ada foto pernikahan. Kita lihat yuk. Ibu? Apa yang ibu lakukan di sini? Awal hari yang buruk banget. Kau pasti anaknya Qifang? Ibumu sedang mencoba gaun pengantin. Ini benar-benar konyol. Usianya sudah lebih dari 50. Mau cari ayah baru untukmu? Aku hanya penasaran. Siapa pria ini? Apa istimewanya dia sampai bisa memikat si cantik kampus, Zhou Qifang? Cantik kampus, lebih tepatnya bahan tertawaan. Dia memilih kakek-kakek. Hanya tukang bersih-bersih, usia mereka berdua sudah lebih dari 100 tahun. Masih mengejar cinta di masa senja. Sebagai menantunya, ini sangat memalukan. Wah, cuma tukang bersih-bersih. Tapi harus diakui mereka cocok sekali. Sampah memang untuk sampah, kuali retak bertemu tutupnya. Jodoh dari selokan. Mei, bagaimana bisa kau bicara begitu? Qifang, apa kau masih mengira diri si cantik kampus zaman dulu? Harusnya semua orang memanjakanmu. Di antara teman sekelas kita, kau jadi bahan tertawaan. Sekarang, kau menikahi tukang bersih-bersih. Hidupmu mungkin akan tetap begini. Berhenti berpura-pura mulia. Benar. Tahukah kau baju ini yang kau pakai harganya berapa? Ini edisi terbatas. Meski kami jual kau tetap tak mampu beli. Denganmu memakainya, bau kemiskinan tercium. Ibu, mungkin ibu harus pergi. Tempat ini bukan untuk ibu. Nah, aku Qifang, anakku benar. Orang harus tahu posisinya. Orang sepertimu pantas dapat baju lusuh. Beraninya kau pakai gaun mewah begini? Udara di toko ini tercemar olehnya. Kehadirannya di sini menurunkan kelas toko kalian. Siapa yang mau belanja baju sekarang? Lepaskan sekarang. Suamiku belum melihatnya. Dia segera datang. Biarkan dia lihat dulu, baru ganti. Dasar nenek keras kepala. Sebagai wanita, mana bisa kau ucapkan hal memalukan di depan umum? Main mata dengan kulit tua. Memuakan sekali. Aku cuma ingin. Tunjukkan penampilanku. Kalau cocok, akan kami beli. Sudah berkhayal? Membeli? Tahu harganya? Tabok. 1,5 juta denganmu dan tukang bersih-bersih. Mana mampu membeli? Kamu sanggup bayar? Tepat sekali. Nenek-nenek, banyak omong, tak ada bukti. Ini 1,5 juta. Mau bayar pakai apa? Happy Beans?
Sayang, Di usiamu ini masih tak tahu malu. Kifang, kenapa kau merosot begini? Ku dengar anakmu hilang. Mengapa tak cari pahala untuknya? Tak ada petunjuk bertahun-tahun. Mungkin dia sudah mati. Jangan sentuh soal anakku. Aku akan cari Nona Zhou. Baik. Tuan muda, tes DNA dengan Nyonya sudah keluar. Kecocokan genetika, Miss. Nyonya adalah ibu kandungmu. Ada apa, Kaibin? Ayah... Nona Zhou ibu kandungku. Apa? Kau serius? Ini benar. Ya, Nafu menemukan ibuku. Kebetulan yang luar biasa. Ayo beritahu kabar ini pada Kifang. Cepat. Jangan berani-berani membicarakan anakku. Apa salahnya membicarakan anakmu? Syukurlah si pembawa sial itu kabur. Kalau tidak, dengan uang receh yang kau hasilkan, Joje sudah lama kelaparan. Benar. Orang sepertimu, anak ini hanya menderita bersamamu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jika anakku bersamaku, akan kuberi dia hidup terbaik. Apa yang bisa kau tawarkan? Akhirnya berhasil merayu lelaki tua, tapi mahar pun tak dapat, malah kau dimanfaatkan. Diam-diam menikmati ini. sayang sudah. Dasar pengecut tak punya nyali. Kau di pihak siapa? Ibu, pergi saja. Berhenti membuatku tidak bahagia. Lupakan saja. Aku akan beritahu Shu cari butik pengantin lain. Jangan bebani anak itu. Aku pergi. Oh, tadi kan sangat ingin tunjukkan gaun ini ke penjaga malam kelas rendah itu. Sudah berubah pikiran sekarang. Apa kau merusak gaunnya atau bagaimana? Mau kabur diam-diam? Manajer Son, kamu harus memeriksa setiap detail dengan teliti. Betul. Gaun pengantin ini terbuat dari sutra kualitas tertinggi. Nilainya sangat tinggi. Sedangkan aku harus memeriksanya dengan cermat. Kalian mau apa? Kami di sini untuk memeriksa gaunnya. Kifang, lepas di sini sekarang. Ada kamera pengawas di sini. Kalau terjadi sesuatu pada gaun ini, aku perlu bukti untuk menentukan tanggung jawab. Jangan mengulur waktu. Lepaskan cepat-cepat. Benar. Kalian ini sangat memalukan. Sayang, di depan umum begini tidak pantas. Minggirlah. Ada masalah apa? Di sini tidak ada orang lain. Hanya kita sesama wanita dan kamu. Tak perlu malu. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Berhenti. Diam saja. Lepaskan aku. Tolong sopan. Jangan bergerak. Diam di tempat. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sudah. Kemarilah. Jangan macam-macam. Berhenti. Tuan Shu, ada keperluan apa datang langsung? Kalau mau pilih gaun pengantin, tinggal kabari saya lewat pesan. Saya akan antar langsung koleksi terbaru dan paling eksklusif dari butik kami ke Villa Tuan. Oh, omong-omong, Tuan Shu, kenapa istri Tuan tidak ikut? Kapan Nyonya akan tiba? Astaga, saya harus siapkan penyambutan khusus untuknya. Oh. Wanita ini adalah istri saya. Apa? Tidak mungkin. Dia ternyata istri Chairman Shu. Bagi yang berani menghina dan mengganggu istriku, kalian akan kena konsekuensinya. Dasar sok elit. Berani-beraninya ganggu ibuku. Akan kubuat kalian membayar 1000 kali lipat. Ya, saya terlalu sombong. Saya tak menyadari kedudukan Anda. Tuan Shu, Tuan muda. Mohon kasihanilah saya. Berikan saya kesempatan lagi. Memaafkanmu? Saat kau menghina ibuku, kenapa tak kau biarkan dia pergi? Kifang, jangan khawatir. Aku takkan biarkan ini berlalu. Kau minta maaf pada Kifang. Saya salah. Saya bodoh. Saya menghina Kifang. Tuan Shu, ampunilah saya. Pengampunanku? Kau harus minta maaf ke Kifang. Lupakan saja. Ingatlah. Hormati semua orang setara. Jangan nilai dari penampilan.
Dan jangan pernah mengganggu yang lemah untuk kesenanganmu. Dimengerti. Perkataan Nyonya sangat bijak. Karena permintaan maafmu tulus, aku akan berbelas kasih. Kau diturunkan jadi staf. Laporkan diri ke HR untuk sanksi. Kirim office nih, Tuan Zhou. Ibu. Ibu. Loh, sekarang berubah sikap. Tadi bilang dia wanita rendahan. Sekarang malah panggil ibu. Ayah, aku memang buta sebelumnya. Di dalam hati, aku selalu menghormati ibu. Bohong saja tidak bisa meyakinkan. Yuke, kamu membuatku muak. Zhou Jie, kenapa kau bersembunyi seperti pengecut? Aku... Dasar tak punya hati. Ibumu membesarkanmu bertahun-tahun. Nabung untuk pernikahanmu. Tapi kau biarkan istrimu menindas ibumu sendiri. Ayah, aku salah. Ayah, jangan marah. Ibu, maafkan aku, mohon dimaafkan. Zhou Jie, tak kusangka kau jadi orang seperti ini. Ini salahku. Sebagai ibumu yang gagal mendidikmu dengan baik. Ibu, jangan menyalahkan diri begini. Zhou Jie yang hilang akal sehatnya. Orang baik seperti ibu tak perlu menanggung dosanya. Ibu, maaf, aku salah. Aku minta maaf. Sungguh menyesal. Ibu, aku bertindak tanpa hati nurani. Takkan terulang lagi, Bu. Zhou Jie, setiap kau hina dan sakiti ibumu, semua kusaksikan. Jangan kira sok bersujud ini akan mendapat pengampunan. Zhou Jie, kau menyedihkan. Zhou Qifang, kau besarkan anak jadi tak berguna. Sekarang nempel ke kakek Sugih, dia pun tak kau pedulikan. Pantaskah kau disebut ibu? Kamu sudah punya sugar daddy. Kamu tak peduli hidup matinya. Pantaskah jadi ibu? Diam mulut kotormu. Kalau kau masih berani, kehidupanmu di Jiangcheng akan hancur. Zhou Jie, ibumu mungkin miskin. Tapi sejak kau lahir, ku memberi segalanya. Rumah, makanan, pakaian, semua. Tak pernah kusingkirkan. Tapi tak kusangka, anak yang materialistis, pengecut, dan licik. Dan kau, UK, aku bukan ibumu. Tak bisa mendidikmu. Jangan akrab-akraban sekarang. Ingat baik-baik. Jagalah harga dirimu sebagai manusia. Zhou Jie, ketahuilah, ibu tak menuntut kesuksesan atau ketenaran darimu. Tapi ibu harap kau jadi orang yang jujur. Ibu, aku janji. Aku akan berubah. Baik. Yang perlu dibicarakan sudah selesai. Orang tak berkepentingan harus segera pergi. Qifang, jangan khawatir. Selama aku di sini kau aman. Mulai sekarang, takkan ada yang sakiti kau lagi. Qifang, gaun pengantin khusus ini sangat cocok untukmu. Coba pakai. Ibu, Jangan menangis. Ini momen bahagia. Mari kita jangan menangis. ibu. Ini aku, An. Ibu. Aku anak yang ibu hilangkan bertahun-tahun lalu. Aku akhirnya menemukan ibu. Kaibin. Anakku. Kau An? Anakku.
Tak kusangka bisa menemukanmu setelah sekian lama. Ternyata, kita pernah bertemu dulu. Ibu, takdir menyatukan kita lagi agar kita bisa bersatu. Mulai sekarang, kita takkan terpisah. Baik. Keluarga kita takkan terpisahkan lagi. Qifang, maukah kau menikahiku? Pria yang tak punya apa-apa selain hatinya. Aku mau. Kaibin, ada yang ingin kamu bicarakan? Ibu, aku perlu bicara dengan ibu. Ayah, aku ingin bicara berdua saja dengan ibu. Baiklah. Ayah baca koran di ruang tamu dulu. Kalian berdua bisa bicara dari hati ke hati. Ya ampun, Kaibin kita. Tumbuh besar dalam sekejap mata. Dulu waktu kecil, kamu selalu ikut ibu kemana-mana teriak, "Ibu, ibu!" Ibu, aku kira ibu meninggalkanku. Bodohnya. Mana mungkin ibu tinggalkan kamu? Kamu darah daging ibu, bagian dari jiwa ibu. Ibu rela berkorban nyawa untukmu. Ibu, apa ibu pernah mencariku? Ibu mencari bertahun-tahun lamanya. Penduduk desa bilang ibu sudah gila. Mereka mengurung ibu, tidak mau melepas ibu. Saat itu, dunia ibu runtuh. Ibu yang bersalah padamu. Kaibin, ibu yang bersalah padamu. Apa kau membenciku karena menghilangkanmu? Tidak. Dulu iya. Tapi setelah bertemu ayahku, dia memperlakukanku dengan baik. Mengajariku pelajaran hidup. Aku tahu ibu tak sengaja. Kau juga mencariku. Seiring waktu, aku tumbuh besar. Kenangan masa kecil mulai memudar. Ibu, aku sayang padamu. Jangan menyalahkan diri. Ibu, tahukah kau? Aku sangat bahagia sekarang. Akhirnya aku punya ibu. Baiklah. Ibu akan menemanimu. Kita tak bagus. Ya. Ibu. Ibu. Jangan tertidur. Ibu. Qifang, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Ini penyakit lamaku. Ayo kita ke rumah sakit. Qifang, mari. Qifang, dokter bilang, ini tidak parah. Kalau rutin berobat, kamu akan sembuh. Kenapa pria dewasa malah menangis? Jangan sampai tak dapat istri. Patuhlah. Aku baik-baik saja. Sudah makin tua. Ibu. Qifang, kata dokter ini penyakit ringan. Ikuti saja petunjuk dokter, minum obat teratur, kamu pasti sembuh. Kondisi tubuhku sendiri aku yang paling tahu. Bisa hidup bersamamu. Dan menemukan Kaibin. Aku sudah puas. Ibu,
aku akan donor sumsum. Ibu sudah janji kita sekeluarga tak akan berpisah. Anak bodoh. Setelah ibu tiada, dengarkan ayahmu. Jangan bersedih. Semua orang akan meninggal. Jika kangen ibu, datangi saja kuburanku. Aku akan muncul dalam mimpimu, melihatmu berkeluarga dan berkarier. Pak Shu, rumah sakit pusat menemukan sumsum yang cocok. Benarkah? Bagus, Qifang bisa diselamatkan. Jangan basa-basi, katakan saja langsung. Pendonornya adalah putra Nyonya, Zhou Jie. Zhou Jie? It's ingen bestämning sätt, Nyonya. Descendensbertus disrestusmasu. Ibu perlu beristirahat dan pulih. Jika ibu tak ingin menemuinya, kami bisa mengusirnya. Persilakan masuk. Baik. Ibu, aku minta maaf. Aku mengecewakan ajaran ibu. Dulu perbuatanku sangat buruk. Lupakan masa lalu. Jalani hidup yang baik mulai sekarang. Ibu, aku dan Yuga sudah resmi bercerai. Aku kesini untuk meminta maaf dan berpamitan. Aku ingin pergi ke luar negeri belajar teknologi baru. Setelah aku pulang, aku akan membuktikan diri dan merawat ibu dengan baik. Katanya anak manja karena didikan ibu yang lunak. Kamu menjadi seperti ini. Itu juga kesalahan ibu. Ibu, aku minta maaf, Ibu. Selama ini aku salah. Mulai saat ini, aku akan mandiri, bekerja keras, dan membanggakan ibu. Nah, itu baru anak yang baik. Dengan semangat seperti itu, aku akan menganggapmu sebagai saudaraku. Belajar keras di luar negeri, lalu bergabung di perusahaan ayah. Ayo. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ayah. Wan Lin, terima kasih sudah menemukan Kai Bin. Bersama kalian semua, aku merasa sangat beruntung.